Timnas Putri bentangkan spanduk pertanyaan ke Pak Erik, kapan Liga Putri digelar? Kemudian ada seseorang yang merampas dan netizen banyak bereaksi, katanya anti kritik lah dan lain-lain. Nah gini, gue mau coba jawab kenapa Liga Putri nggak digelar atau di Indonesia untuk saat ini nggak ada Liga Putri. Mari kita bedah. Nah ini sudah pernah dibahas di podcastnya Pak Arya Sinulinga bareng Ibu Vivin. Jadi ada beberapa penyebab kenapa Liga Putri di Indonesia nggak berjalan. Ya kira-kira yang pertama adalah struktur organisasinya belum jelas. Terus pemainnya juga kurang. Terus jenjang karirnya juga belum jelas. Jadi nggak ada peminatnya untuk menjadi pesepak bola putri. Terus yang berikutnya nggak ada pelatih. Kondisinya soal pelatih saat ini, pelatih yang bersertifikat B hanya 2 orang. Sedangkan sertifikat B itu sebetulnya untuk pertandingan sepak bola 9 lawan 9. Dan yang bersertifikat A hanya 1 orang, yaitu Ibu Fafat. Nah, terus selama ini talentnya dari mana? Talent pemain timnas putri yang asli dari pemain lokal itu dapat dari PON. Sedangkan PON itu kalau untuk ukuran sepak bola laki-laki itu mungkin tier 5. Sedangkan di dunia internasional PON itu masih tier amatir di kelas 5 lah gitu. Jadi sebetulnya bukannya PSSI nggak mau, tapi memang kondisinya seperti itu. Talentnya kurang, struktur organisasinya belum jelas, dan nggak ada pelatih. Itu yang repot. Mungkin teman-teman bisa langsung cek di podcastnya Pak Arya Sinulinga. Nah, yang selama ini gue kritik Pak Arya, selama ini gue kritik PSSI. Nah, sekarang gue bantu PSSI untuk jawab pertanyaan ini supaya nggak simpang siur. Kira-kira begitu. Karena tidak adanya liga, sehingga tim putri kita mudah untuk dikalahkan ya. Kemarin udah kalah 2-0 di permainan terakhir, sehingga mereka lalu membentangkan sebuah poster di depan di PSSI, kapan katanya Liga 1 Liga Putri akan digelar. Tapi si posternya itu direbut ya, diambil. Apakah ini PSSI anti kritik? Mungkin ya, mungkin tidak ya. Tapi menurut saya kenapa harus diambil gitu, itu si posternya itu ya, ngomong aja, dijelaskan gitu kepada para pemain apa yang kurang, apa yang belum siap gitu kan, itu lebih enak gitu. Kenapa harus Oxford United berhasil kalahkan Indonesian All-Star dalam laga perdana Piala Presiden 2025. Yaps, pembantaian terjadi di mana klub Liga 2 Inggris ini berhasil membantai Indonesian All-Star dengan skor 6-3. Dan di pertandingan ini Oxford sangat serius dan benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai tim Liga 2 Inggris. Di mana dari menit pertama Oxford United itu sudah menekan habis-habisan tim Indonesian All-Star tanpa memberi peluang sekalipun. Dan yang paling mencuri perhatian adalah dalam match perdana kali ini, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand turut bermain, di mana Ole Romeni bermain dari babak pertama, sedangkan Marcelino Ferdinand baru turun di babak kedua. Yaps, dengan hasil ini Oxford United memimpin klasemen sementara grup A dengan mengoleksi 3 poin. So, jadi gimana menurut kalian melihat pertandingan dengan hujan gol yang terjadi di GBK malam ini? ya, kemungkinan kandidat terkuatnya itu sekarang Oxford United ya, dibanding tim-tim yang lain. Soalnya atau mungkin ada kemungkinan antara Oxford sama Ford United ya yang akan menjadi pemenangnya. Banyak tim-tim lokal yang ada sekarang itu kan karena mungkin baru beradaptasi dengan pemain-pemain baru ya, sehingga chemistry-nya belum dapat itu. Seperti Persib Bandung kemarin itu kurang sekali gitu. Permainannya belum terlihat gitu, baru sentuhan-sentuhannya masih banyak yang belum padu dengan pemain-pemain yang lainnya. Pelatih Timnas U20 sudah diumumkan, dan nama yang ditunjuk untuk menjadi pelatih Timnas U20 tidak lain tidak bukan adalah Frank van Kempen. Ho, selamat datang Bapak Frank van Kempen ya. Tolong Pak diperbaiki Pak, Timnas U20 yang berputar-putar itu Pak, tolong Pak. Mari kita bahas boy. Jadi sebenarnya siapa sih Frank van Kempen ini, dan sehebat apa biografinya doi? Sebelum gue mulai, kalian harus pahami boy kalau Frank van Kempen ini sebelumnya udah ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas U23 sebelum akhirnya tadi diumumkan oleh Pak Ketum untuk menjadi pelatih kepala Timnas U20. Secara biografis kepelatihan nih boy, kalian bisa lihat sendiri. Pria 53 tahun itu udah sangat kenyang pengalaman di tim junior. Pernah di Breda, Sparta Rotterdam U21,
bahkan jadi asisten pelatih timnas Belanda U20. Tentunya ya kita jadi punya ekspektasi besar dong, pasti dong. Setiap pergantian pelatih pasti kita pengennya itu ya lebih dari sebelumnya, jelas. Apalagi dari semua jenjang kelompok usia, timnas senior, timnas U23, U20, U17. Kita semua sepakat kalau timnas U20 yang paling flop udah TC keliling dunia kayak Sun Gokong tapi tidak dapat apa-apa. So good luck dan juga selamat bekerja untuk Bapak Frank van Kempen. Semoga bisa menjawab ekspektasi kita semua Kalau menurut kalian gimana, Bo? Coba tulis di bawah. Terima kasih brother, jangan lupa di follow untuk sebelum YouTube selanjutnya. Bye. Ya, ekspektasi itu harus tinggi ya, soalnya pergantian pelatih itu kan sengaja gitu ya, sengaja diganti untuk apa? Untuk bisa lebih permainan sepak bola timnas kita jauh lebih baik, seperti permainan yang sudah bagus diganti malah jadi kurang bagus gitu kan, itu yang tidak kita inginkan. Harusnya penggantian pelatih itu menjadi dari kurang bagus menjadi lebih bagus gitu, lebih baik gitu. Jangan sampai malah turun itu performanya. Timnas U17 Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia. Sebelumnya Timnas U17 Indonesia ini sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Tapi ada kabar baik lagi ya guys. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia karena mereka sudah lolos ke Piala Dunia. Ini karena laga kualifikasi Piala Asia berdekatan dengan laga Piala Dunia. Jadi siapa yang ikut Piala Dunia maka tidak perlu lagi kualifikasi ya guys. Berbanding terbalik dengan negara jiran kita. Mereka sudah tidak lolos ke Piala Dunia malah ikut kualifikasi Piala Asia. Memang itu adalah kesenjangan yang sangat jauh ya guys. Apalagi Indonesia akan melawan Honduras, Zambia, dan Brazil. Dan memiliki Piala Dunia terbanyak tentunya. Ini membuat negeri jiran kita makin iri ya guys. Makin iri melihat timnas Indonesia. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di komen. Indonesia mendapat lawan dengan Brazil ya di Piala Dunia nanti Pak. Saya pengen lihat ini. Tapi perkiraan saya Indonesia akan cukup melawan sih. Kalau misalnya Indonesia nanti di Piala Dunia kan akan berhadapan dengan Brazil. Tapi saya yakin dengan Kusnova ini dia bisa ya, walaupun harus kalah umpamanya ya, kalahnya ya tidak sebanyak seniornya ya, tidak sampai 6-0. Kalaupun harus kalah, tapi ya diusahakan kita harus menang. Mudah-mudahan, saya yakinlah ini tim favorit saya ini U17 ini. Kalau misalnya ada 17 ini saya pasti nonton. Ini berita apaan sih boy? Woi, astaga. Laga uji coba sebelum ronde keempat kualifikasi Piala Dunia untuk timnas Indonesia resmi akan diselenggarakan di Gelora Bung Tomo. Hoho. Apa itu uji coba away? Apa itu uji coba tandang? Mendingan uji coba di kandang sendiri dong, di negara sendiri dong. Untuk apa adaptasi di Timur Tengah? Nggak perlu. Mari kita bahas boy. Gue tuh sebenarnya pengen tahu dah esensi uji coba di September nanti tuh apa sih? Buat persiapan ronde keempat kan? Oke lah, kalau misal dari pemilihan lawan, gue paham. Kenapa pilihnya Lebanon sama Kuwait, gue paham. Karena negara-negara yang level di atas timnas Indonesia itu udah pada lolos, terutama negara Timur Tengahnya. Sedangkan selain itu, masih sama-sama peserta ronde keempat. Jadi nggak apa-apa menurut gue kalau misal lawannya Kuwait sama Lebanon. Yang jadi masalah adalah kenapa mainnya harus di kandang kita sendiri. Gue yakin kalian semua nih, para fans timnas, terutama fans timnas yang waras, itu pengennya uji cobanya away di tandang. Karena kita tahu mentalitas tandang timnas Indonesia masih belum teruji. Kita hanya bisa raih 2 poin lawan Bahrain dan juga Saudi. Itu juga dengan pelatih sebelum ini. Kalau kita lihat persiapan calon lawan kita, contohnya Saudi, mereka bakalan lakuin uji coba dengan Republik Ceko di kandang Republik Ceko. Gokil ya? Gokil ya? Main di kandang Ceko boy. Tapi sebelum lu pada marah-marah boy sama berita ini, sebelum lu pada bilang kalau misalnya PSSI dan Pak Ketum itu nggak niat untuk ronde keempat, gue punya argumen soal ini boy. Pertama, kenapa kita susah untuk nyari lawan uji coba yang level di atas kita? Jawabannya adalah pada peringkat FIFA kita. Kalau kita udah selevel Saudi, Australia, Jepang, Jordan, Korea, dan lain-lain, mau lawan Brazil pun mereka mau. Mau lawan Turki, Peru, Venezuela, Kolombia, mereka semua mau. Tapi kalau lawan rank 123 kayak begini, mereka juga mikir-mikir, boy. Dan untuk kenapa nggak away? Ya mungkin ini kan undangan yang ngajuin PSSI ya. Masa PSSI-nya ngomong begini? Woi, Lebanon, Kuwait, ayo kita sparring. Ayo, kapan? Nanti September, tapi main di kandang lu ya.
Masa begitu, boy? Lo yang main FM pasti ngerti banget lah sama masalah-masalah beginian ya. Ya, tapi ya udahlah, kita harapkan aja semoga uji coba ini bisa dimaksimalkan sama Patrick Kluivert supaya bisa lolos ke Piala Dunia ya. Kalau menurut kalian gimana, Bo? Tulis di bawah. Jangan lupa di-follow, brother. Ya tadi nanti kan Indonesia akan tandang ke kandangnya Bahrain ya, atau Arab Saudi. Sementara mentalitas timnas Indonesia itu sangat kurang sekali ya kalau misalnya ditandang. Kenapa uji cobanya harus di Indonesia gitu? Kenapa nggak tandang itu ke negara-negara mereka gitu? Apa mungkin karena kalau misalnya di Indonesia kan jual tiket gitu, PSSI butuh duit. Nah, itu mungkin lain lagi guys. Mungkin ya, mungkin aja. Kabar duka buat sepak bola Indonesia, di mana Persebaya Surabaya dan Maluku United gagal tampil di Asian Club Championship. Ini kesalahan murni karena LIB, Liga Indonesia Baru, gagal memahami regulasi bahwa musim ini peserta Asian Club Championship harus dari juara dan runner-up kompetisi tertinggi di masing-masing negara ASEAN. Indonesia akhirnya dicoret oleh AFF karena Indonesia mengirimkan tim peringkat 3 dan peringkat 4 sehingga kemudian tidak diikutsertakan. Ini menggambarkan bahwa PT Liga Indonesia Baru sebagai regulator kompetisi tidak memahami regulasi dan tidak membaca regulasi. Ini menggambarkan mereka tidak profesional untuk mengelola kompetisi. Karena itu saya mengusulkan ke depan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir untuk mengevaluasi personalia. Ini ada kesalahan ya, ada salah paham antara PT LIB, PSSI juga, terus AFF. Ini kesalahan yang harusnya untuk kompetisi di Champion AFF ini ya harusnya level juara 1 dan juara 2, sementara PSSI LIB itu mau mengirimkan peringkat 3 dan 4, mungkin tidak bisa diterima oleh AFF sehingga Indonesia dicoret dari kepesertaan atau ikut dalam turnamen tersebut. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.